Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat kita kembali beribadah di ibadah HUT PWK Ester yang ke-70. Kita mengucap syukur semua ya, karena kebaikan Tuhan buat seksi PWK Ester GIA Kudus bisa ada hingga hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya ajak semua untuk berdiri, kita akan memulai ibadah syukur kita dengan pujian Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Bersyukur sore hari ini karena kemurahan Tuhan senantiasa kita ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Boleh angkat tangan kita ucapkan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji-Mu selamanya. Katakan bersama terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan, kami patut memuji kebesaran-Mu. Memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi dan kita bersenyembah Tuhan, kan memuji-Mu selamanya. Syukur, haleluya. Syukur Tuhan, Kami bersyukur, kami memuji, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu saat sore hari ini, karena Engkau berkemurahan buat kami semua. PWK Ester boleh ada hingga hari ini di usia ke-70 tahun. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bersama-sama sore hari ini. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah Engkau ada di sini Tuhan.
memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Ya, yang setuju boleh angkatnya Tuhan Yesus baik. Iya, kalau nanti ada kata Tuhan Yesus baik boleh angkat jempolnya ya. Kita tunjukkan kebaikan dan bersama-sama. Haleluya. Sungguh baik bagiku. luar biasa. Sebab itu mari kita tiap hari mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin ya. Naikkan pujian lagi hari-hariku lalui. Siapa sama Yesus, suka duka ku jalani bersama siapa? Bersama Haleluya. Persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalui dengan semangat, hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani
kita senantiasa bersama Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Amin. Iya, kita nyanyikan pujian bersama, Yesus kau sungguh baik, dan kita akan siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Haleluya. Mari kita akan menyatukan hati, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita beri ucapan syukur senantiasa kepada Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Haleluya. Bersama Yesus kau sungguh baik, Yesus, haleluya. Biarlah hati kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, haleluya. Kami mau mencintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya.
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Hari demi hari dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang tidak pernah terlelap. Engkau yang tidak pernah tertidur. Menyertai kehidupan kami para wanita Giaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya sejak pujian dinaikkan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya boleh sungguh bekerja di hati kami. Biar benih firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama saya mau mengucapkan dulu. Selamat ulang tahun PWK Giaku. Ke 70 tahun. Masih muda ya. Tepuk tangan dong. Luar biasa. 70 tahun masih kuat. Masih sehat. Masih ceria ya, memuji-muji Tuhan. Ya, sore hari ini ibu-ibu yang kekasih Tuhan, perjalanan gereja Isa Al-Masih Kudus hingga mencapai usia ke-70 tahun. Saya percaya tidak lepas dari peran kaum wanitanya. Amin. Karena ada kaum wanita di gereja Giaku ini, maka bisa mencapai usia ke-70. Para wanita Giaku turut berperan penting dalam perkembangan gereja kita. Terbukti ya, seiring dengan lahirnya Giaku, lahir pula persekutuan wanita di Giaku. Sehingga sama-sama mencapai usia 70 tahun. Gereja kita 15 Juli, 9 tahun berapa ya? Berarti ya. Tanggal berapa? 1954. Pada tahun yang sama PWK Giaku juga boleh ada. Wow, luar biasa ya. Hingga sekarang ini kalau masih eksis, masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, tadi pujian yang pertama mengatakan hanya karena oleh kemurahan Tuhan saja maka PWK Giaku masih ada sampai hari ini. Luar biasa. Waktu pertama kali saya datang ke sini, ke Kudus, belum. Waktu itu masih jadi pembicara, diundang saya. Wah, saya itu kaget loh ibu-ibu. Kagum juga ya. Karena melihat bukan hanya jumlah dari ibu-ibu yang hadir dalam ibadah seksi wanita, tetapi juga ibu-ibunya ini adalah ibu-ibu yang senantiasa bergairah, semangat, ada sukacita selalu. Wow, puji Tuhan ya. Nah, tentunya kita juga berterima kasih ini kepada para pengurus PWK yang telah menjadi pengurus yang luar biasa, mengayomi ya, membawa seksi wanita Giaku ini boleh tetap ada. Ayo kita beri tepuk tangan untuk para pengurus PWK. Puji Tuhan. Ya, tentu saja PWK bukan sekedar ada atau menjadi bagian dari Giaku. Tetapi oleh karena ada keberanian, ada hikmat, dan ada iman yang bertumbuh dalam setiap wanita Giaku. Maka gereja ini boleh terus bertumbuh dan berkembang. Alkitab mencatat banyak sekali wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah bagi dunia. Mulai dari Hawa, ya. Hawa itu menjadi ibu dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Juga Maria yang melahirkan juru selamat dunia. Ada lagi Deborah, ada lagi Ruth, Esther, Rahab, Lois, Eunike, Priscilla, dan nama-nama yang lain ya disebutkan di dalam Alkitab. Demikian juga dengan para wanita yang ada di Giaku, dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Allah bagi gereja ini dan juga bagi kota kita tercinta Kudus. Amin. Ya.
Membaca kisah para wanita yang disebutkan di dalam Alkitab, itu memberi inspirasi bagi kaum wanita yang hidup di masa sekarang ini. Bahwa kita pun dapat membawa dampak bagi keluarga kita, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Para wanita memegang peranan yang sangat penting. Kita melihat ya, menjelang HUT gereja kemarin, ada banyak kegiatan yang dilakukan gereja kita. Prahut katanya, ada aksi sosial seperti pasar murah. Ya, sekalipun ini diinisiasi oleh tim diakonia, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, penggeraknya adalah para wanita loh ibu-ibu. Ya, sebagian besar ibu-ibu. Demikian juga dengan basar. Wow, basarnya sukses ya kemarin waktu Prahut ya. Dan itu semua sebagian besar yang terlibat adalah para wanita. Itu berarti bahwa Tuhan itu bisa memakai kita para wanita untuk bisa membawa gereja kita ini semakin maju, semakin berkembang. Di dalam keluarga, para wanita menjadi penolong ya, yang sangat berani dan tangguh menghadapi berbagai macam musim kehidupan. Demikian juga di dalam bergereja, para wanita melalui iman, melalui pelayanannya, maka gereja menjadi kuat dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memakai kita para wanita Giaku dari berbagai latar belakang, ya, latar belakang apapun, untuk membangun tubuh Kristus di Giaku ini. Nah, dalam waktu yang singkat ini yang diberikan panitia kepada saya, kita akan melihat kisah yang ditulis di dalam Alkitab tentang seorang perempuan. Tadi sudah saya sebutkan namanya. Perempuan ini adalah Rahab. Ya, Rahab, dia dicatat di dalam Yosua pasal yang kedua. Dia adalah seorang perempuan yang disebutkan di situ seorang perempuan sundal. Ya, perempuan ini di dalam masyarakat kelihatannya, wah, ini perempuan yang tidak baik, ya. Tetapi dia menjadi pahlawan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Waktu itu Yosua mengutus 2 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan, terutama kota Yeriko. Diutuslah 2 pengintai ini dan kemudian ketika mereka mengintai, ketahuan oleh Raja Yeriko ini. Lalu kemudian disuruhlah orang-orang suruhan raja ini untuk mengejar 2 pengintai itu. Nah, ketika 2 pengintai ini dikejar, maka mereka masuk ke rumah Rahab. Ya. Masuklah mereka ke rumah Rahab dan Alkitab mencatat bahwa Rahab ini kemudian menyembunyikan mereka. Ya, menyembunyikan mereka di atas sotoh rumahnya katanya. Jadi Tuhan memakai Rahab dan dia berhasil menyelamatkan 2 pengintai itu. Tetapi bukan hanya 2 pengintai itu saja yang diselamatkan oleh Rahab, tetapi juga seluruh anggota keluarganya, bahkan bangsa Israel. Karena kemudian melalui Rahab, ya, karena Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu, sehingga 2 pengintai itu dapat kembali ke bangsa Israel dan kemudian menyerang kota Yeriko. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat Rahab memiliki keberanian untuk mengambil resiko dengan menyembunyikan para pengintai itu? Di dalam Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 10 dituliskan alasan mengapa Rahab ini memiliki keberanian yang luar biasa. Di sana dikatakan, aku tahu. Jadi Rahab berkata kepada 2 pengintai itu yang dia sembunyikan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar katanya bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu keluar dari Mesir.
Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rupa-rupanya inilah yang menjadi alasan mengapa Rahab itu begitu berani untuk mengambil resiko. Ya, memiliki keberanian dan memiliki juga iman. Iman kepada Tuhan Allah Israel. Karena dia sudah mendengar tentang kemahakuasaan Allah Israel yang telah menyelamatkan umatnya. Apa yang dia dengar tentang Allah Israel ini membuat dia percaya bahwa jika dia membantu kedua pengintai itu, menyembunyikan kedua pengintai itu, maka sesuatu yang baik akan terjadi atas hidupnya. Tidak hanya keberanian dan iman yang dia miliki, tetapi dia juga punya hikmat. Dia berhikmat dalam menyembunyikan kedua pengintai itu. Bagaimana cara dia menyembunyikan kedua pengintai itu? Dia bawa dengan cepat, ya, ke sotoh rumahnya. Sotoh itu berarti kalau orang-orang Israel itu membangun rumah itu dari tembok, ya, dari batu, ya. Nah di atasnya itu nggak ada genting seperti di rumah-rumah di kita di Indonesia, tapi batu saja. Jadi rooftop, ya, kalau di gereja kita. Nah di sana ada jerami-jerami, lalu kedua pengintai itu disembunyikan oleh Rahab. Luar biasa, dia mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menyembunyikan. Nah kemudian dia sangat berhikmat juga dalam berbicara dan meyakinkan orang-orang yang mengejar kedua pengintai itu. Bahwa dia katakan begini, memang kedua pengintai itu datang ke rumahku. Tetapi kemudian mereka pergi sebelum matahari terbenam dan sebelum pintu gerbang ditutup. Maka dia meyakinkan para pengejar itu, kejar mereka. Karena baru saja mereka keluar katanya. Kamu pasti bisa menyusul kedua pengintai itu. Dengan hikmatnya Rahab mengadakan negosiasi dengan kedua pengintai itu. Agar keluarganya dapat diselamatkan. Apabila kelak mereka menyerang negerinya. Dan Rahab kemudian memenangkan negosiasi itu. Kalau engkau sudah aku sembunyikan, maukah engkau menyelamatkan keluargaku, kata Rahab. Maka kedua pengintai itu berjanji, ya, ketika kami akan kembali lagi ke negeri ini, maka kami akan menyelamatkan keluargamu. Sebagai wujud ucapan terima kasih mereka kepada Rahab. Dan ini terjadi. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kisah tentang Rahab ini dicatat di Alkitab tentu dengan maksud. Terutama bagi kita kaum wanita. Supaya kita kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan itu bisa memiliki keberanian seperti Rahab. Bisa memiliki iman seperti Rahab. Bisa memiliki hikmat seperti Rahab. Latar belakang dia tidak baik. Ya, dikatakan dia perempuan sundal. Tetapi dia memiliki iman kepada Tuhan Allah. Dia juga memiliki hikmat yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam hidup kita juga kita perlu memiliki iman dan hikmat itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita berhadapan dengan hal yang sama seperti Rahab, ya. Di mana kita harus bertindak tepat di waktu yang tepat untuk memutuskan sesuatu atau di dalam membuat pilihan. Setiap keputusan dan pilihan yang kita buat sangat berpengaruh bagi hidup kita secara pribadi, mungkin juga ya bisa bagi keluarga kita. Tuhan seringkali memakai kita para wanita untuk dapat memberi nasihat, memberikan pertimbangan, bahkan pemikiran. Ya, zaman sekarang ini para perempuan sudah baik ini didengar ya di mana-mana. Di dalam politik, ya, di dalam dunia politik, di dalam dunia
bisnis. Wah, perempuan ini mampu untuk bisa menyumbangkan pemikirannya. Mampu juga untuk memberikan nasihat dan pertimbangan. Bisa memberikan nasihat kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya, atau anggota keluarga kita yang lain. Bahkan di dalam masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, di saat demikian kita perlu memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Seperti iman yang dimiliki oleh Rahab. Biarlah kita mendasari iman percaya kita kepada Kristus yang dapat melakukan perkara yang besar dan ajaib atas hidup kita. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan perbuatan ajaib atas hidup kita. Amin. Ya. Saat kita ada dalam kesulitan, ada dalam keadaan terdesak, milikilah iman percaya kepada Kristus. Jangan engkau meragukannya. Ya. Biarlah kita memiliki iman yang sungguh kepada Kristus. Nah, dalam keadaan dan situasi apapun kita harus tetap percaya bahwa selalu akan ada pertolongan dari Tuhan. Wanita Giaku, bukan hanya iman tetapi kita juga perlu hikmat. Enggak hanya percaya sama Kristus tapi kita juga perlu hikmat, bukan? Di dalam hidup ini. Ya, seperti halnya Rahab. Kalau ibu-ibu merasa kurang berhikmat, mintalah kepada Tuhan yang dapat memberi hikmat. Karena di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan begini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita kurang pengetahuan, kalau kita kurang pandai, ya, kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku hikmat. Bagaimana aku dapat menasehati anak-anakku. Bagaimana aku dapat memberikan pertimbangan kepada pasangan hidupku. Bagaimana aku dapat memberikan pertimbangan juga di dalam pelayananku. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, minta katanya kepada Tuhan. Karena dialah sumber hikmat itu. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan pengetahuan dan kepandaian yang kita perlukan. Memasuki usia ke-70 tahun PWK. Saya berdoa kiranya para wanita Giaku semakin bertumbuh dan semakin kuat imannya. Semakin berhikmat. Amin. Ya, selamat ulang tahun PWK Giaku. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan di akhir dari khotbah saya ini, saya mengundang ibu-ibu kelompok 3 yang akan menyumbangkan suara emasnya. Ya, ibu-ibu pasti penasaran kan? Suaranya seperti apa ini? Saingan sama Clarissa Dewi kemarin, ya. Mari ibu-ibu, silakan maju ke depan. Dan Pak Yo, saya juga undang untuk bisa mengiringi.
Aku cinta pada rumah kediamanmu. Dan pada saat tempat kediamanmu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Ya, puji Tuhan, luar biasa persembahan pujian dari kelompok 3 yang mempermuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu semuanya, sebentar kita akan melihat penampilan drama singkat yang berjudul Selamat Karena Percaya. Kiranya apa yang akan kita lihat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat sore wanita-wanita Giaku yang tercinta. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan siapa saya ya. Dengerin baik-baik. Saya adalah orang baik. Ingat-ingat ya. Orang baik. Saya rajin ke gereja. Saya rajin beribadah. Datang kebaktian wanita, kebaktian sekolah minggu, kebaktian beasiswa. Bahkan saya juga pergi kebaktian pria Gideon. Ya, saya suka memuji Tuhan. Saya suka berdoa, saya suka membaca Alkitab. Selain itu, saya juga suka berbagi. Tidak percaya ya ibu-ibu? Oh enggak. Oh ya khusus buat Ibu Hana saya berbagi deh. Untuk Mak Miung. Untuk Cilan ya. Loh baik toh saya untuk Neng. Untuk yang ulang tahun. Sudah cukup nanti kalau kelamaan nanti tidak selesai-selesai. Ya, saya juga suka berbagi di luar sana ya, sama pemulung, sama penyapu jalan dan sebagainya. Tapi kira-kira kebaikan saya itu bisa menyelamatkan saya enggak ya? Kebaikan dan sedekah tidak dapat membawa orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Aku udah selamat. Shalom. Perkenalkan, nama saya Susi, enggak pakai si milik ini. Saya wanita kuat loh Bu, contohnya lihat ya. Pagi, siang, sore saya suka olahraga. Saya itu wanita kuat. Hujan panas enggak tak rasakno. Subuh-subuh saya sudah sampai ke rumah Tuhan tiap hari Sabtu pagi raya. Doa pagi raya, ibu-ibu semua masih tidur ngorok. Saya udah sampai sini loh ibu-ibu. Rumah saya paling jauh, berkilo-kilometer. Saya jalani, kademen, panasan, enggak tak rasakan. Karena apa ibu-ibu? Saya ini cinta Tuhan Yesus. Udan panas wedi mbek saya. Saya sampai sini dengan pertolongan Tuhan, dengan keadaan kuat. Lihat ibu-ibu, otot saya ini ya kalau dibuka itu merengkel. Popeye aja kalah loh sama otot saya. Ya,
ini tiap hari, baru hari ini sebetulnya saya olahraga. Ternyata berat juga ya Ibu. Tapi karena saya ini kan wanita kuat ya, otot saya ini enggak kalah sama Popeye. Ibu-ibu, sampai sekarang saya mau menjadi wanita kuat. Baik di semua musim. Tiap pagi Sabtu saya mesti ikut olahraga kalau enggak ada pesanan. Tapi kekuatanku ini apakah bisa menyelamatkan aku? Kekuatan manusia apapun bentuknya tidak dapat membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mas latihan terus. Selamat sore ibu-ibu. Perkenalkan, saya ini orang pintar. Prestasi saya segudang. Piala saya, medali saya banyak sekali. Karena tiap kali ikut lomba, saya selalu menang. Dan anehnya, selalu juara 1. Moto hidup saya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri kayangan. Maaf. Ke negeri Cina. Ini otaknya terlalu penuh dengan rumus sampai kebolak-bolak, kebalik-balik. Bu kok ngerti ya Bu. Nah ini tadi saya habis selesai wisuda S3. Maaf tidak dipakai kegedean. Iki nyileh gone anakku. Saya wisuda S3 dan ya seperti biasanya lulus dengan predikat terbaik. Summa cum laude. Tepuk tangan. Sekarang gelar saya Profesor Dr. SMMM MMB PSMB. Nah, yang terakhir ini karena saya ambil jurusan teknik vokal. Dosennya namanya Bu Yunling. Nah, yang mau mendaftar boleh silakan ikut. Sisan promosi ya Bu. Habis ini saya mau lanjut S4. Lalu S5. Pokoknya S. Ya, pokoknya saya itu pengennya belajar terus ya. Supaya semakin pintar. Buku-buku saya itu banyak, semua buku saya baca. Buku ensiklopedi, buku kesehatan, buku teologi, buku telepon saya baca. Yang terakhir ini biasanya kalau nggak bisa tidur, Bu, itu obat paling manjur baca buku telepon. Ya, semoga saja ya dengan kepintaran saya ini saya bisa masuk surga lewat jalur prestasi tanpa tes. Bisa enggak ya? Kepandaian dan kepintaran seseorang tidak akan bisa membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Tiwas ngapal mau buku telepon. Halo semuanya. Perkenalkan, saya orang kaya. Hobi saya jalan-jalan, kulineran, ngedance, nyanyi, jalan-jalan, makan-makan, sosialita. Setiap hari acaranya ganti-ganti. Mau makan di mana tinggal berangkat. Wah, uang kecil ya, kemana-mana tinggal minta ke ajudan, diatur sudah siap berangkat. Kalau mau pakai apa ya, kepengen baju bagus, tas, saya suka yang limited edition. Jadi ajudan saya tuh sudah tahu kalau saya itu kegemarannya baju-baju yang jarang dipakai orang.
yang khusus. Ya. Jadi ajudan saya mesti mencarikan kalau saya suruh cari. Kalau makanan, hari ini juga saya kepengen makan rujak cingur datang. Hari ini saya kepengen makan hekeng datang. Tidak boleh sampai besok pagi. Besok pagi seleranya sudah beda. Setiap hari kulineran, makan, jalan-jalan. Uang saya banyak sekali. Depositonya banyak. Usaha juga banyak. Tinggal dinikmati. Tetapi apakah semuanya itu bisa membuat aku ke surga? Uangku banyak sekali. Apakah bisa ya membawa aku ke surga? Kekayaan dan sebanyak uang apapun tidak dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan, ini saudara kembarku. Halo, I love you. Aku siapa ya? Apakah aku orang kaya kayak Cici yang cantik tadi? Enggak. Aku enggak punya baju branded. Bajuku bagus kan? Ini yang jahit Bu Winantu. Aku nggak punya sepatu yang bagus, sepatuku yang aman-aman saja. Aku juga nggak punya duit banyak, nggak bawa duit, nggak ada kantong. Apakah aku orang baik? Nggak juga kayaknya. Soalnya aku kadang juga masih kecewa kalau ada orang yang gimana ya nyakitin hati gitu. Kadang masih jengkel juga. Apa aku orang apa ya? Orang mambu. Aku juga bukan orang yang pinter. Kayak Cici yang kecil tadi, itu yang namanya, apa itu namanya? Bukan, kecil-kecil cabai rawit. Kalau ini kecil-kecil tapi tidak rawit ya. Aku sekolah aja cuma sampai SMA. Dan tahu nggak ibu-ibu, SMA biasanya berapa tahun lulus? 3. Aku nggak lulus. Sampai mulai dari masih gadis, sampai nikah, sampai punya anak, sampai punya cucu. Ya, sampai anakku sekolah di SMA yang sama aku, SMA 1 Bae. Anakku lulus, aku belum lulus. Aku tuh sekolah masuknya tahun 87, baru lulus 2022. 35 tahun SMA. Mau pinter dari mana? Kalau Mak Meni bilang pinter dari Hong Kong. Enggak ada, saya bukan orang pinter. Apa saya orang kuat? Lihat aja. Betapa tipisnya badanku. Enggak ada kuat-kuatnya sama sekali. Ibu-ibu bahkan saya ini, yang tipis ini, yang kecil ini, sering diejek sama orang. Awas kalau naik motor jangan kenceng-kenceng, kabur. Nanti lepas dari motor. Katanya kalau kena angin. Ya, kalau Mak Meni suka bilang, awas naik tak singget ambruk. Ya, karena kecil, aku nggak kuat sama sekali, ndak. Bahkan di tubuh yang kecil ini aku pernah sakit beberapa kali. Aduh, pokoknya mulai dari anak pertama lahir, anak kedua lahir, waduh sampai pernah ususku itu dipotong 15 cm katanya dalamnya banyak kristal. Wah andai kata bisa aku jual kristal itu ya. Wah macam-macam pokoknya. Dan aku pernah sakit yang sampai stadium 3,5. Sampai aku harus hidup dalam kepalsuan. Kasihan. Kayak saudaraku ini loh. Pakai rambut palsu. Dulu saya pernah bilang sama Kong Lukas, Kong aku besok kalau WL pakai rambut palsu boleh enggak?
Waktu saya baru di kemo pertama, rambut belum rontok. Di kemo kedua, rambut rontok. Dan mulai enggak gundul, kalau gundul sih mending ada satu-satu kayak si manis jembatan Ancol gitu. Akhirnya harus dicukur gundul dan saya harus hidup dalam kepalsuan karena kepala saya penuh dengan rambut palsu. Seperti ini masa lalu saya. Tapi saya bersyukur dalam setiap permasalahan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jadi siapa saya ya? Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya selalu percaya pertolongan Tuhan. Saya percaya Yesus Juru Selamat saya satu-satunya. Kalau saya sakit, saya percaya saya bisa disembuhkan. Tetapi kadang-kadang juga sakit juga tidak selalu disembuhkan orang percaya. Jangan kecil hati yang belum sembuh. Ya, karena orang percaya kadang-kadang diuji juga imannya sama Tuhan. Sampai hari ini aku masih minum obat loh ibu-ibu. Nanti obatku mau ya. Hilang. Oh di sini ya. Ini bukan makanan ibu-ibu. Ini obat. Ya, nanti kalau yang enggak percaya tak bukain tapi enggak sekarang kesuwen. Ya. Ini ada obat mata, ada obat syaraf. Tapi aku bukan orang syaraf ya. Tapi syaraf-syaraf tubuhku ini harus diobati, harus dirawat oleh dokter. Tetapi aku tetap bersyukur. Aku bersyukur aku punya hati yang percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang percayanya belum penuh, percaya Tuhan itu kalaupun tidak langsung menolong persoalanmu, Dia punya kehendak yang bagus untuk hidup kita orang yang percaya. Amin. Ibu-ibu siap percaya? Siap ya? Yuk bilang, aku siap percaya. Tapi tunggu dulu. Percaya kita kepada Tuhan Yesus, ketergantungan hidup kita kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus, apakah bisa membawa kita ke surga ya? Ya, dengan percaya, dengan penuh iman dan terus selalu percaya kepada Tuhan, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keren. Terima kasih Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah drama singkat kali ini yang memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar kepada kita semua bahwa keselamatan hidup manusia tidak dapat dilakukan oleh hal-hal di dunia seperti kebaikan, kekuatan, kepintaran, dan kekayaan. Tetapi satu-satunya keselamatan di dunia ini adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Jika kita sudah percaya pada Yesus, tetaplah setia mengiringnya sampai akhir hidup kita. Jika belum percaya atau mulai ragu-ragu, marilah saat ini kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Dan mari kita memutuskan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi satu-satunya. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin.
berkat sore hari ini. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Ya, saya enggak main drama loh ini. Yuk, hari ini adalah hari yang spesial buat PWK GIA Kudus. Di mana PWK GIA Kudus berumur 70 tahun. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah PWK GIA Kudus semakin berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita akan berdiri, kita akan menyanyikan Happy Birthday to You. Tapi saya panggil yang pertama Ibu Gembala, Ibu Yunling untuk maju ke depan. Yang kedua saya minta dan saya mohon Bapak Pendeta Ferry Sagai sebagai pendeta koordinator. Yang ketiga Ibu Jani Setiawati dan besti saya Ratna sebagai majelis bidang. Yang berikutnya Ibu Jenny Susiana sebagai ketua PWK. Silahkan maju ke depan. Kita akan menyanyikan Happy Birthday to You. Para pengurus maju ke depan yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday PWK. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday PWK. Sekali lagi, happy birthday PWK. Happy birthday PWK. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday PWK. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. PWK Esther diberkati Tuhan. Yes, silakan duduk. Sementara para pengurus untuk kembali ke tempat. Ibu Gembala, Ibu Yani, Besti Ratna, Bapak Ferry tetap di tempat. Oh, Mami yang memberikan busuk lah. Oke. Dijaluk nah. Ya. Pak Ferry, mesti nih. Bu Jenny. Loh, sepiringnya. Sebentar. Kurang satu. Sudah, Bu Meni, karena double, saya kasihkan. Oke, ada satu patah kata buat PWK Kudus. PWK Esther GIA Kudus semakin kuat imannya dan semakin berhikmat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu, silakan duduk. Sudah difoto ya? Sudah Bu?
Oke, silakan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ketua. Oh iya, sebelumnya saya minta Bapak Ferry untuk berdoa. Baik, kita akan berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama 70 tahun perjalanan PWK Gia Kudus. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini dalam usia yang ke-70, di mana sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melewati berbagai hal di dalam PWK yang Tuhan percayakan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan selama 70 tahun mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Tentu ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam seksi wanita ini. Dan kalau boleh ada sampai pada sore hari ini, sebuah durasi yang tidak pendek membuktikan Tuhan menyertai dan memberkati seksi wanita. Sebab itu Bapa di sorga, pengalaman bersama dengan Tuhan kiranya menjadi kekuatan buat kami semua, buat seksi wanita. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, memberi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami menyerahkan PWK dan seksi wanita dalam tangan kasih-Mu di dalam perjalanan tahun-tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan berkarya dengan luar biasa, memakai para pengurus dan seluruh seksi wanita yang ada untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menggapai rencana Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan di seksi wanita. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya ada berkat spesial yang Tuhan berikan kepada seksi wanita di hari ulang tahun mereka yang ke-70. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Kalau selama 70 tahun Tuhan menyertai, maka kami percaya juga di tahun-tahun yang akan datang, penyertaan Tuhan yang sempurna, karya Tuhan yang luar biasa, pemakaian Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam seksi wanita yang kau nyatakan di tengah-tengah pelayanan seksi wanita. Sebab itu Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semuanya itu. Begitu besar kasih Tuhan, begitu luar biasa Tuhan menyertai. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan untuk segala kebaikan Tuhan selain kami mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman, kami pengurus akan menyambut ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah wanita ini. Silakan berdiri. Yang baru pertama kali hadir di ibadah wanita. Iya, selamat datang Ibu, selamat bergabung di PWK Ester ini. Silakan pengurus nanti yang akan menyambutnya. Nah, saya akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama adalah petugas minggu depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ferry Sagai, WL dan singernya Ibu Yuliati dan Ibu Lisda. Asers belakang Ibu Ani Sugianto, asers depan Ibu Sri Lestari dan kor oleh kelompok 3. Yang kedua, Fun Day akan kita laksanakan hari Senin tanggal 26 Agustus ke Rasa Madu Heritage dan PGS Solo. Satu orang akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Dan ini khusus untuk anggota wanita saja, ya. Khusus untuk anggota wanita saja. Silakan ibu-ibu mendaftarkan diri kepada Ibu Delima
atau ke Ibu Syuwa. Kemudian yang ketiga, setelah acara ini selesai, ada foto bersama untuk tiap kelompok. Diharapkan segera dan setelahnya bisa kembali ke kursi masing-masing untuk konsumsi. Yang keempat, yang berulang tahun sepekan ini yang pertama Ibu Yuliati dari kelompok 1 tanggal 25. Kemudian yang kedua Ibu Ani Setiawati dari kelompok 2. Silakan berdiri biar pengurus yang akan memberikan hadiahnya. Iya. Nyanyi dulu ya untuk mereka ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Sekali lagi ya, panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, silakan duduk kembali. Lanjut ke pengumuman selanjutnya ya. Setelah ini nanti akan bergantian untuk foto ya. Fotonya nanti kelompok 3 dulu di belakang ya. Setelah foto nanti kembali lagi ke ruangan ini untuk menerima konsumsi. Oh gitu, oh maaf ya. Yang pertama nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, pengumuman yang terakhir adalah ada seminar pasutri tanggal 7 Agustus 2024. Dan yang ingin mengikutinya silahkan mendaftarkan diri langsung kepada Pak Heri Triatmoko ya. Itu saja pengumumannya. Ya, kita akan tutup dulu ibadah ini. Silahkan Ibu Yunling berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari ibu-ibu saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita boleh mengucap syukur untuk perayaan HUT PWK yang ke-70. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu silakan duduk. Kelompok 1 silakan berfoto di belakang. Kelompok 1 foto di belakang ya, di belakang. Yang lain masih duduk dulu ya.
kelompok 2 bisa persiapan, yang rambutnya sudah morak-marik boleh disisir, yang lipstiknya sudah agak kalong boleh ditebelin. Kelompok 2 persiapan. Mami ayo tugas. Kelompok 1 duduk lagi ya. Jangan bikin ruwet. Ayo. Kelompok 1 Yaya. Yaya, duduk yang manis. Yaya. Kelompok 2, silakan berfoto. Ya kelompok 1 ayo ke kini 1 nanti ketumpuan kelompok 2 loh. Tolong dibantu ya kelompok 1 yang bagi dulu yang kelompok 1 ya, karena kelompok 3 mau foto nanti bawanya susah. Deh cepet cidik, gen gak ke disian nanti bingung.